Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Koordinator Farizi. Saya dari kelas Keamanan Informasi C, Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal dari perancangan spesifikasi keamanan kontrol akses pada aplikasi layanan informasi di lingkungan instansi pemerintah, dikutip dari jpiik.ub.ac.id dari index.php garing jpiik-artikel-view-1304 oleh Agustina Esti Rahmawati dan Faisal Ahmad. Jadi penelitian ini akan merumuskan perancangan persyaratan keamanan berdasarkan konsep autentikasi, otorisasi, dan kontrol audit dari suatu model kontrol akses dengan menggunakan common kriteria untuk dapat diimplementasikan pada aplikasi layanan informasi di lingkungan instansi pemerintah. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan spesifikasi keamanan aplikasi layanan informasi di lingkungan instansi pemerintah, khususnya keamanan informasi yang terkait dengan kontrol akses. Metodologi yang digunakan adalah metodologi pada proses penelitian ini Design Science Research Methodology (DSRM) Overman tahun 2019 yang dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu identifikasi masalah, solusi perancangan, dan evaluasi. Identifikasi masalah dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana merancang persyaratan keamanan berdasarkan common kriteria. Selanjutnya, melakukan solusi perancangan spesifikasi keamanan berupa metode dan mekanisme kontrol akses. Lalu melakukan evaluasi dengan pengujian aplikasi layanan informasi. Namun pada penelitian ini langkah yang dikerjakan adalah tahap identifikasi. Pembahasan sistem yang dikembangkan diberi nama sistem SysInfo. Perancangan persyaratan keamanan pada penelitian ini disusun dalam 6 bagian. Nah, SysInfo ini merupakan produk atau aplikasi sistem layanan informasi yang akan dibuat berdasarkan klaim yang memenuhi persyaratan keamanan common kriteria dan merupakan subjek dari proses evaluasi yang dilakukan. SysInfo ini terancang dengan menerapkan proses autentikasi, otorisasi, dan kontrol audit sebagai komponen inti untuk mencegah pihak yang tidak berwenang melakukan akses dan operasi terhadap suatu data informasi yang berklasifikasi. Berikut adalah contoh-contoh dari masing-masing komponen intinya. Komponen inti yang pertama adalah autentikasi. Autentikasi ini merupakan suatu komponen yang melakukan proses identifikasi dan autentikasi terhadap pengguna informasi. Komponen ini memastikan bahwa pengguna informasi merupakan personil yang otentik dan telah terdaftar pada sistem layanan informasi. Jadi user ini akan diidentifikasi lalu diautentikasi terhadap kontrol auditnya. Dan kontrol audit ini akan mengecek apakah user ini ada pada sistem tersebut. Lalu otorisasi. Otorisasi merupakan suatu komponen yang melakukan proses otorisasi terhadap penggunaan informasi berdasarkan hasil proses autentikasi. Komponen otorisasi memberikan wewenang kepada pengguna informasi berupa otoritas dalam melakukan akses dan operasi terhadap data informasi berdasarkan klasifikasi informasi, yaitu internal, publik, dan rahasia. Nah, pada otorisasi ini user ini setelah diautentikasi lalu akan dilakukan proses otorisasi. Lalu pada gambar di samping ini terlihat bahwa user telah terautentikasi dan mendapatkan otoritas terhadap informasi yang berklasifikasi internal dan publik. Selanjutnya, sistem SysInfo ini memberikan wewenang operasi terhadap klasifikasi informasi yang diizinkan. Jadi setelah proses autentikasi dan otorisasi selesai, user ini akan diberi wewenang tergantung user ini mempunyai wewenang apa. Itu diberikan oleh kontrol audit ini.
Jadi operasi apa yang berwenang pada user ini? Setelah proses autentikasi dan otorisasi dilewati. Pada gambar ini, user mendapatkan informasi apa aja yang user dapat dilakukan. Jadi maksudnya telah dinyatakan sebagai usernya adalah Faizal dan mendapatkan otoritas terhadap data informasi internal dan publik. Jadi otoritasnya user ini dapat mengambil data internal dan mengambil data publik. Data internal itu data yang rahasia, data rahasia juga seperti data internal dari aplikasi tersebut dan data publik yang dipublikasikan. Lalu apa aja yang dapat dilakukan dengan user ini? Adalah view, membaca, dan create, membuat informasi sistem informasi. Jadi setelah user ini diidentifikasi, ternyata user ini dapat melakukan hak wewenang-wewenangnya tersebut. Lalu yang ketiga adalah audit. Audit ini merupakan komponen yang melakukan proses perekaman secara rinci mengenai setiap proses yang terjadi pada aplikasi layanan informasi seperti proses autentikasi, otorisasi, pengguna informasi, akses dan operasi terhadap data informasi, serta proses administrasi akun pengguna informasi dan data informasi. Jadi audit ini adalah komponen yang melakukan proses perekaman secara rinci. Jadi user ini melakukan apapun akan direkam pada audit. Bagian kedua, klaim kesesuaian. Persyaratan keamanan dari SysInfo ini disusun berdasarkan Common Criteria for Information Technology Security Evaluation versi 3.1 revisi kelima, serta mengacu sebagian pada model kontrol akses yang dibuat oleh Jim Reynolds dan Ramaswamy Chandramouli pada tahun 1998. Reynolds dan Chandramouli tahun 1998. Bagian ketiga, permasalahan keamanan. Permasalahan keamanan yang akan diatasi oleh SysInfo ini meliputi itu yang pertama, ancaman. Identifikasi ancaman yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut, yaitu akses. Jika pengguna yang tidak memiliki hak akses mencoba untuk mendapatkan hak akses. Lalu operasional, jika terjadi kesalahan administrasi dan operasional SysInfo yang tidak tepat. Lalu yang ketiga adalah kewenangan. Jika pemberian kewenangan dilakukan dengan merusak aspek keamanan. Lalu transmisi, jika pengguna yang tidak terotorisasi mendapatkan informasi rahasia yang seharusnya sistem menjaga kerahasiaannya dan integritas datanya. Dan selanjutnya adalah pengungkapan, jika pengguna yang tidak terotorisasi mengungkap data yang tersimpan pada server penyimpanan, seperti hacking. Lalu modifikasi, jika pengguna tidak terotorisasi melakukan modifikasi terhadap data sehingga membahayakan kerahasiaan data. Jadi hampir semua ini adalah menjaga keamanan dari data yang dimiliki SysInfo ini agar tidak semua akses dapat diakses. Tidak semua user dapat mengakses keamanan data yang ada di dalamnya. Permasalahannya ada di ancaman-ancaman permasalahan keamanan SysInfo ini. Yang kedua adalah kebijakan. SysInfo ini memiliki kemampuan untuk menegakkan kebijakan organisasi yang meliputi pembagian tugas pengguna secara spesifik, pembagian akses pengguna berdasarkan tanggung jawabnya, penegakan peraturan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan, dan kebijakan kriptografi yang diterapkan pada suatu organisasi. Jadi SysInfo ini mempunyai kebijakan untuk menegakkan organisasi yang meliputi spesifik, tanggung jawab, dan kepentingan dan kebijakan kriptografi, menjaga utuh keamanan informasi yang ada di dalam SysInfo ini. Yang ketiga adalah asumsi. SysInfo menyediakan pengukuran tingkat keamanan yang efektif hanya jika diinstal, diatur, dan digunakan secara benar. Lingkungan operasional harus diatur sesuai dokumentasi SysInfo untuk pendistribusian, operasional, dan panduan pengguna informasi. Bagian keempat, sasaran keamanan. Sasaran keamanan adalah suatu pernyataan singkat yang dimasukkan untuk merespon masalah keamanan yang telah didefinisikan pada bagian 3. Selain itu, sasaran keamanan juga memberikan arahan khusus mengenai keamanan yang diharapkan pada lingkungan di mana SysInfo beroperasi.
Yang pertama, sasaran keamanan aplikasi SysInfo ini terdiri dari akun, admin, audit, tugas, entry, identifikasi, kewenangan, kriptografi, dan modifikasi. Lalu yang kedua, sasaran keamanan lingkungan SysInfo. SysInfo diasumsikan lengkap dan mandiri, namun lingkungan operasional harus dipenuhi untuk mendukung kemampuan keamanan dari SysInfo. Sasaran keamanan yang dimaksud adalah autentikasi, koneksi, dan fisik. Jadi ini adalah di luar dari SysInfo tersebut, lingkungan kayak transmisi data juga, autentikasi sebelum masuk ke dalam SysInfo sendiri, koneksinya tidak memakai VPN dan sebagainya, dan fisiknya itu tidak dirusak atau tidak dirusak. Bagian kelima, ringkasan spesifikasi. Bagian ini menyediakan rangkuman spesifikasi SysInfo yang merupakan deskripsi teknisi secara umum mengenai bagaimana mekanisme mengimplementasikan SysInfo sesuai klaim pada kebutuhan keamanan fungsional. Jadi spesifikasi dari SysInfo ini yang sudah selesai dibuat. Jadi yang pertama adalah ada audit keamanan. Nah, SysInfo menyediakan fungsi untuk melakukan perekaman setiap aktivitas keamanan untuk keperluan audit. Rekaman audit hanya dapat dibangkitkan dan diakses oleh pengguna informasi yang memiliki otoritas dan tersimpan secara aman pada secure storage. Jadi, audit keamanan ini melakukan perekaman setiap aktivitas yang dilakukan user tersebut, user yang sudah disimpan, dan user tersebut melakukan setiap aktivitas itu akan direkam dalam audit keamanan. Lalu yang kedua adalah operasi kriptografi. SysInfo menyediakan operasi kriptografi seperti pembangkitan dan pemusnahan kunci kriptografi serta pengoperasian kriptografi untuk fungsi hash dan dekripsi data. Nah, jadi operasi kriptografi ini adalah untuk pemusnahan kunci kriptografi serta fungsi hash dan enkripsi dan dekripsi data. Data itu akan nanti di enkripsi atau di dekripsi data agar data tersebut aman menggunakan operasi kriptografi. Yang ketiga adalah perlindungan data penggunaan informasi SysInfo, menegakkan kebijakan berdasarkan kebijakan organisasi yang telah ditetapkan terhadap pengguna informasi berdasarkan jabatan dan otoritasnya dalam melakukan akses dan operasi pada suatu data informasi. Jadi perlindungan data ini adalah menyesuaikan pengguna informasi ini user sesuai jabatan dan otoritasnya kebijakan dari SysInfo ini. Jadi sesuai dari akses dan operasi pada suatu informasinya. User ini bisa melakukan apa aja. Yang keempat adalah identifikasi dan autentikasi. SysInfo mewajibkan setiap pengguna informasi teridentifikasi dan terautentikasi dengan sukses sebelum diizinkan berinteraksi dengan data informasi yang dilindungi. Jadi identifikasi dan autentikasi ini harus sukses sebelum user dapat masuk dapat melakukan aktivitas data di dalam SysInfo tersebut. Lalu yang kelima, manajemen keamanan. SysInfo menyediakan fungsi yang mengizinkan administrator yang memiliki otoritas untuk melakukan manajemen terhadap SysInfo dan fungsi keamanannya. Jadi manajemen keamanan ini adalah administrator sendiri mengizinkan yang memiliki otoritas untuk mengizinkan manajemen terhadap SysInfo sendiri dan fungsi keamanannya sendiri. Jadi fungsi penuh pada administrator, tidak ada pada user-user yang lain. Kesimpulan, telah dilakukan perancangan spesifikasi keamanan kontrol akses aplikasi layanan informasi SysInfo dengan mengacu pada Common Criteria for Information Technology Security Evaluation versi 3.1 revisi kelima. Spesifikasi ini terdiri dari audit keamanan, operasi kriptografi, perlindungan data, penggunaan informasi, identifikasi dan autentikasi, dan manajemen keamanan. Hasil rancangan spesifikasi keamanan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan layanan sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah, khususnya yang terkait keamanan kontrol akses. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan proses pembangunan SysInfo sesuai dengan perancangan spesifikasi keamanan kontrol akses yang telah dibuat pada penelitian ini.
Terima kasih. Maaf jika ada salah kata. Semoga tetap sehat di rumah. Jaga kesehatan, jaga physical distancing juga. Semoga bencana wabah corona ini cepat selesai dan kita dapat bertemu kembali. Maaf bila ada salah kata dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.